Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi, jumpa lagi bersama saya Pendeta Muhammad Rusli Monoarfa di hari ini. Kita bersyukur kita ada di hari ini semua karena Tuhan, amin. Karena itu sebelum kita beraktivitas di sepanjang hari ini, mari kita datang di hadirat Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita dan ucapan syukur. Kita masuki gerbangnya dengan bersyukur, bersukacita. Sebab Tuhan baik, rancangan Tuhan dalam hidup kita hari ini pasti baik. Amin. Mari kita siapkan diri kita berdoa. Allah, di dalam nama Yesus Kristus kami datang di hadapan-Mu mengucap syukur karena Tuhan baik, sungguh baik, sangat baik dalam hidup kami, telah menjaga dan memberkati istirahat tidur kami di sepanjang malam, dan oleh karena itu kami boleh ada di hari ini semua karena kasih dan anugerah-Mu. Sebelum kami melakukan seluruh kegiatan kami di hari ini, kami hendak membaca, dengar, dan renungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami, urapi juga hamba-Mu setiap apa yang kami dengar, kami baca dari firman-Mu, tidak untuk kami lupakan, dan setiap kata kalimat yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah kata kalimat penuh kuasa, penuh urapan. Setiap mereka yang mendengar diberkati, berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, kita akan melihat di dalam Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Ini Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Perempuan yang Berzina. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina." Ayat 5, Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Ayat 6, mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Ayat 8, lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Ayat 10, lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Ayat 11, jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Saudara, di ayat 7 dikatakan, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pada suatu ketika ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mendapati ada seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Lalu mereka membawa perempuan itu kepada Kristus dengan maksud mencari celah untuk menyalahkan Yesus. Mereka mendesak Kristus untuk memberikan komentar. Berkatalah Yesus kepada mereka, di ayat 7 kita baca tadi ya, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Nah, mendengar apa yang disampaikan oleh Yesus itu, bagaimanakah reaksi ahli Taurat dan orang Farisi? Nah, kita lihat di ayatnya yang ke-9, setelah mereka mendengar perkataan itu, maksudnya perkataan Yesus itu ya,
pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua, akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap berada di tempatnya. Nah, ternyata tidak seorang pun dari mereka yang berani melempari batu kepada perempuan yang berdosa itu. Dan akhirnya mereka pun mengundurkan diri satu persatu. Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sampai sekarang ini kita lihat masih banyak orang Kristen yang berlaku seperti ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang bertindak sok benar begitu ya, sok suci, dan seperti orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi itu, mereka merasa diri lebih rohani, lebih religius, lebih benar, bahkan mungkin lebih kudus. Mereka gampang sekali menghakimi orang lain, gampang sekali melihat kesalahan saudara seiman, dan begitu jeli mengorek-ngorek kelemahan atau kekurangan dari hamba-hamba Tuhan yang melayani. Terlihat sedikit saja kesalahan atau kelemahan saudara seiman atau hamba-hamba Tuhan, mereka langsung menjadikan hal itu sebagai bahan gosip. Tuhan Yesus berkata di Matius pasalnya yang ke-7 ayat 3, "Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui?" Saudara, Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, adakah di antara kita yang tidak mempunyai kesalahan atau kelemahan atau cacat celah sedikit pun? Saya kira tidak selayaknya kita menghakimi orang lain. Amin. Terlebih-lebih bila penghakiman itu kita tujukan kepada hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang dipilih dan dipercaya Tuhan untuk sebuah pelayanan. Itu bukan urusan kita. Kalaupun mereka berbuat kesalahan, biarlah Tuhan sendiri yang berperkara dengan mereka. Karena itu dikatakan di dalam Roma pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-4 dikatakan, "Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh? Itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri." Roma 14 ayatnya yang ke-4. Demikian juga di bagian lain, Rasul Paulus menasihati saudara dan saya. Galatia 6 ayatnya yang ke-4. "Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain." Melalui firman Tuhan pagi hari ini kita diingatkan untuk tidak mudah menghakimi orang lain. Jangan suka menghakimi. Yang Tuhan perintahkan bagi kita adalah mengasihi dan mendoakan. Menghakimi bukanlah perintah Tuhan bagi kita. Menghakimi itu adalah hak prerogatifnya Tuhan. Bagian kita yang harus kita lakukan adalah mengasihi dan berdoa bagi orang yang mungkin melakukan kesalahan, yang jatuh dalam dosa. Seperti Tuhan Yesus berkata, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Tuhan Yesus berkata kepada perempuan yang kedapatan melakukan berzinahan. Nah, masalahnya ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, mereka hanya menangkap perempuan itu. Mereka tidak membawa kepada Yesus, yaitu laki-laki yang melakukan hubungan zina dengan perempuan itu. Karena itu ketika Tuhan Yesus menulis ke tanah dan berkata bahwa dia katakan, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Mereka merasa bahwa mereka berdosa juga. Ya, ada kemungkinan di antara mereka adalah salah satu pelanggan dari perempuan itu, ya kan? Dan karena itu mereka sadar, sehingga ketika Yesus berkata, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lihat reaksi mereka. Mereka pergi meninggalkan tempat itu. Jadi Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pesan firman hari ini bagi kita adalah jangan suka menghakimi. Mari kita mengasihi dan berdoa bagi mereka
yang jatuh ke dalam dosa. Karena apa? Tuhan itu berkuasa untuk orang itu, ya. Dikatakan bahwa Roma pasalnya yang ke-14 ayatnya yang keempat, siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Tuhan terus menjaga dan Tuhan masih memberikan kesempatan bagi setiap orang yang jatuh ke dalam dosa untuk bertobat. Selama dia masih hidup, pintu tobat itu masih terbuka. Karena itu kita yang sudah bertobat, mari kita jaga hidup kita. Kita perhatikan bagaimana kita hidup. Kita menjaga kekudusan, kita menjaga hati kita supaya tidak dicemari oleh hal-hal yang membuat kita kemudian jauh dari kekudusan. Biarlah masing-masing kita menyadari bahwa setiap hari kita harus hidup bersama Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, dan kita mohon supaya Tuhan menjaga pergaulan kita, menjaga perilaku hidup kita melalui kuasa Roh Kudus, supaya kita menjadi anak-anak yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Hari ini kami diingatkan untuk tidak suka menghakimi, karena bagian kami adalah mengasihi dan berdoa untuk mereka yang ada dalam kelemahan, yang jatuh dalam dosa. Kiranya Roh Kudus selalu menjaga hidup kami supaya kami tidak jatuh ke dalam dosa dan selalu hidup dalam kekudusan Tuhan. Berkati seluruh sahabat Galilea dalam tugas kerja hari ini. Perlindungan Tuhan sempurna atas kami semua, dan rancangan Tuhan yaitu yang baik menjadi bagian hidup kami di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Segala